Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang penuh fitnah ini, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai furqan. Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Tidak ada yang di pertengahan antara furqan, antara kebenaran dan kebatilan. Tidak ada orang yang di posisi tengah. Dia pasti akan condong, memiliki kecondongan baik itu pada sebuah kebenaran atau sebuah kebatilan. Baru-baru ini kami melihat ada salah satu YouTuber, walaupun itu belum besar ya, baru 200-an subscriber, namun dia sudah berani mengangkat sebuah tema, yaitu diskusi dengan atau namanya klarifikasi dengan pemuda Syiah. Dan saya sangat muak sekali ya, kalau bila dikatakan muak dan marah ketika yang ia angkat itu adalah bagaimana Syiah itu termasuk dari bagian dari umat Islam. Syiah itu bagian dari Islam. Syiah itu sebagian dari mazhab dari umat Islam, dari Islam. Maka kami akan mencoba untuk mengklarifikasi dan kami akan ungkapkan bagaimana Syiah itu bukan dari umat Islam, bukan dari bagian dari umat Islam. Ya, sebagaimana NU, Muhammadiyah, Persis, lalu yang lain-lainnya itu bukan benar-benar bukan dari bagian dari umat Islam atau bagian dari madhab, bukan ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kami baru saja melihatnya di Facebook, bahwa ada seorang perempuan yang namanya Sarah Dijojoha Dikusumo, orang yang kafir. Dia berpose di ingin mencalonkan menjadi pilgub ya, pemilihan gubernur kalau tidak salah, nanti dicek. Sarah Dijojoha Dikusumo ini ada seorang yang kafir, tapi backgroundnya ketika difoto untuk pemilihan pilgub ini, dia memakai seperti kebaya atau lebih ininya ya, seperti itu, dan di belakangnya adalah gambar Ka'bah, padahal dia bukan orang Islam. Nah, ini yang perlu diperhatikan kaum muslimin. Lalu yang selanjutnya adalah Franciscus Xaverius Arif Puayono ya, yang sering disebut Arif Puayono ya. Nanti bisa teman-teman lihat, Arif Puayono ini itu ya agama Katolik, tapi lebih sering ia memakai baju-baju yang Islam seperti kopiah, langsung seolah-olah ia adalah seorang yang Islam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya berpose, semuanya secara nampak dalam apa yang kita pandang itu ingin mengambil hati umat Islam, ingin mengambil masa umat Islam ya. Dari mereka, yang mereka inginkan adalah bagaimana umat Islam ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita bisa membedakan dan menjauhkan dari orang-orang yang semacam ini, yang mereka tampilannya seperti umat Islam dan tujuan mereka adalah bagaimana ingin menghancurkan Islam. Nah, bagaimana kita untuk membedakan dan kita bisa melihat itu sebuah keburukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua hal besar yang kami akan sampaikan mengenai hal ini. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana latar belakangnya. Jadi yang pertama ini latar belakangnya. Jadi poin yang besarnya latar belakangnya, pembagiannya itu kita lihat pertama adalah dari keturunannya. Bagaimana dari keturunannya? Kita bisa lihat bagaimana orang Arab itu sangat menghormati keturunan, hingga ada bagian-bagiannya, ada keturunan keluarga Nabi, Ahlul Bait, ada keturunan-keturunan yang lainnya.
dan itu sangat dijaga di kalangan bangsa Arab. Dan kita ketika ingin melihat bagaimana ia, ya, apakah ia benar-benar ingin memperjuangkan Islam atau menghancurkan Islam, kita lihat keturunannya. Keturunannya dari jalur bapak, kakeknya saja lah, itu sudah mulai kelihatan ya keturunannya. Oh, bapaknya dia seorang Katolik misalnya, oh bapaknya dia seorang Syiah misalnya, atau kakeknya. Nah, ini akan saling menyambung ya, akan saling menyambung. Nah, itu yang pertama, keturunannya. Lalu yang selanjutnya adalah pendidikannya. Kita lihat pendidikannya, saudara-saudariku ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikannya, bagaimana pendidikannya tadi itu biasanya orang tuanya ketika ingin menyekolahkan anaknya, dia akan memilih tempat pendidikan anaknya yang sesuai dengan target atau sesuai dengan ideologinya. Orang yang ingin memperjuangkan Islam, tentunya anaknya akan disekolahkan di pondok dengan basis pendidikan yang Islam yang luar biasa, agar umat Islam ini bangkit. Orang kafirin, ia pun akan mensekolahkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah kafir, sekolah-sekolah yang bukan muslim ya. Orang Syiah pun seperti itu, mereka akan menyalahkan generasi dan kader-kadernya ke Iran ya, ke Iran, itu dididik bagaimana ia cinta dengan Syiah, ya rela untuk memperjuangkan Syiah. Nah, ini dari pendidikannya kita lihat, oh ternyata dia pendidikannya ke Iran misalnya, oh ternyata di pendidikannya ke Amerika misalnya, oh, ternyata dia ngambil pendidikan filsafat atau hal-hal yang berbau-bau ya, seperti Kristen seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, itu yang kedua ya tadi ya. Yang ketiganya adalah apa agamanya, langsung kita tanya kok itu agamanya apa. Nah, kalau misalnya orang yang jujur, dia jujur, ya di KTP itu ada Islam misalnya. Walaupun ada Islam KTP ya, ada juga misalnya kafir, Katolik misalnya, atau Kristen. Nah, ada juga yang sulit untuk jujur dalam hal ini adalah Syiah misalnya. Termasuk sulit banget tuh. Syiah itu dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan akidah mereka, menyembunyikan keyakinan mereka, agar keyakinan mereka itu tidak terungkap di permukaan. Mereka dengan akidah takiyah menyembunyikan akidah mereka, menyembunyikan keburukan mereka. Ya bisa jadi Syiah itu di KTP-nya Islam, bisa jadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena setiap mereka ditanya apakah agama mukmin atau Islam, dijawabnya Islam. Nah, jarang orang Syiah itu bilangnya mukmin, kalaupun ada mungkin terpaksa banget. Nah, itu belum bahas masalah Syiahnya ya, dan ini saya greget juga tuh, benar. Nah, ini latar belakangnya, itu poin besarnya. Latar belakangnya itu tadi terbagi 3 ya. Jadi keturunannya, pendidikannya, apa agamanya. Langsung saja kita tanyakan apa agama dia. Lalu poin yang besar keduanya adalah apa tujuannya. Nah, supaya kita tidak terkecoh, maka kita lihat tujuannya. Misalnya kita memimpin sebuah lembaga yang itu untuk perbaikan kaum muslimin, seperti dana zakat atau dana infak atau lembaga-lembaga masjid misalnya. Kita lihat tujuan orang ini ngapa. Misalnya ia ingin bergabung, ia ingin bersama-sama dengan kita, ini tujuannya apa. Nah, maka kita akan melihat bagaimana tujuan itu dilihat dari beberapa halnya. Yang pertama, kita lihat bicaranya. Nah, kita lihat bicaranya, saudara-saudariku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara itu arahnya kemana. Nah, ini penting. Berbicara itu arahnya kemana. Kadang orang yang mensla biasanya itu perlu dicurigai. Orang mensla ketika ya sebagaimana orang-orang yang kalau di hadapan kaum muslimin dia seolah-olah saya membela segini gini. Tapi ketika mereka kembali kepada kekafiran, orang-orang kafir, saya hanya bermain-main lah. Saya kesini yang pada intinya saya ini agamanya Syiah misalkan. Itu hanya takiyah, itu hanya istilahnya mengelabui saja. Nah, ini
penting. Jadi bicaranya itu kita bisa lihat arah bicaranya. Nah, jadi kita belum berbicara permasalahan dalil ya. Jadi dari arah bicaranya itu kelihatan. Lalu yang kedua adalah lihat teman-temannya. Nah, ini teman-temannya kita lihat. Jadi orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam tentunya dengan sebuah lembaga ya, agar menjadi sebuah hal yang kompak, itu tentu dengan lembaga tidak bisa macam itu diri sendiri. Maka kita perlu perhatikan ketika kita ingin mengambil seseorang untuk bersama-sama berjuang. Nah, lihat dulu teman dia, karena kalau sebuah pepatah mengatakan bahwa jika seseorang itu berteman ya dengan pandai besi, maka ia akan tercipat bau bersihnya. Kalau dia berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, maka dia akan terkena wanginya. Nah, seperti itu kan akan terkena ya. Itu mudah sekali kita lihat. Perjalanan bersama temannya itu bisa kita lihat. Lalu selanjutnya adalah condong kemana. Nah, condong kemana ini penting. Bagaimana kita melihat bahwa condong kemana ini akan terlihat ketika ia akan mengambil kebijakan atau memberikan masukan. Pasti itu kelihatan. Jadi dia lebih kemana dan kurangnya di mana, itu kelihatan sekali. Orang yang berusaha memperbaiki umat ini dengan baik, ia akan memilih hal-hal yang benar-benar itu membawa maslahat. Namun orang-orang yang ingin merusak, dia benar-benar ingin mengajak kepada kemudorotan. Dari bicaranya, dari condong kemananya itu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak langsung heboh, kita tidak langsung wow melihat wah luar biasa nih gini. Tapi kita lihat bagaimana dua hal poin besar ini agar kita tidak dibohongi, tidak dijadikan bahan mainan oleh mereka. Mudah-mudahan sedikit ini teman-teman bisa paham, dan kita bisa untuk menanggulangi hal-hal yang menjelekkan ini, membuat kerusakan di mana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Langsung kita berdoa, arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, karuniakan kami ketika kami melihat sebuah kebenaran, maka karuniakan kami hadiah kami untuk bisa mentaatinya dan mengikutinya. Adapun ketika melihat sebuah kemungkaran, maka ya Allah karuniakan kami untuk menjauhinya dan bahkan menghinakan dia. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.